Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang eh, inklusi eksklusi himpunan. Ini adalah untuk pertemuan ketujuh, yaitu pada mata kuliah matematika diskrit untuk semester 2. Baik, jadi prinsip inklusi eksklusi itu misalnya A, B, dan C ini adalah satu himpunan, maka kardinalitas dari atau jumlah anggota atau jumlah elemen A gabungan B itu sama dengan kardinalitas himpunan A ditambah kardinalitas himpunan B dikurangi kardinalitas himpunan A irisan himpunan B. Atau kalau dituliskan dalam bentuk lain seperti ini, ya, sama ini artinya sama ya. Ini memakai simbol N sedangkan ini memakai simbol garis tegak. Sedangkan untuk kardinalitas dari A beda setangkup B itu sama dengan kardinalitas himpunan A ditambah kardinalitas himpunan B dikurangi 2 kali kardinalitas A irisan B. Sedangkan untuk yang 3 himpunan, kalau yang sebelumnya tadi adalah 2 himpunan A dan B, sekarang adalah 3 himpunan. Yang mana kardinalitas A irisan, kardinalitas A gabungan B gabungan C itu sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B ditambah kardinalitas C dikurangi kardinalitas dari A irisan B dikurangi kardinalitas dari A irisan C dikurangi kardinalitas dari B irisan C dan kardinalitas dari A irisan B irisan C. Nah, secara umum untuk jumlah himpunan yang banyak atau yang dari 1 sampai R ini berlaku sebagai berikut. Dari kardinalitas dari himpunan 1, gabungan dari himpunan 2, gabungan dari himpunan 3 dan seterusnya sampai himpunan R itu adalah sigma dari I dari kardinalitas himpunan I dikurangi dari sigma dari uh, I sampai R ya, dari I sampai R dari kardinalitas AI irisan AJ. Maksudnya ini adalah A saat ini irisan dari A selanjutnya atau himpunan saat ini irisan dari himpunan selanjutnya. Ditambah sigma dari I sampai R kardinalitas dari AI AC sampai AK, artinya 3 ya, 3 next, 3 ke depan ya. A saat ini, A selanjutnya dan A selanjutnya lagi. Ditambah dan seterusnya, kemudian ditambah min 1 pangkat dari R min 1 dari kardinalitas dikali kardinalitas dari A1, A2, irisan A3, irisan A4 sampai dengan irisan AR atau irisan himpunan terakhir. Contoh pemakaiannya adalah sebagai berikut. Misalnya ada satu pertanyaan, berapa banyaknya bilangan bulat antara 1 sampai 100, ini antara 1 dan 100 ini artinya antara 1 sampai 100 yang habis dibagi 3 atau habis dibagi 4. Nah, cara jawabnya seperti ini. Pertama kita anggaplah ada suatu himpunan A. Himpunan A ini adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3. Ya, habis dibagi 3 misalnya 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Sehingga di sini nilai
bukan nilai mutlak, kardinalitas dari A atau jumlah elemen dari himpunan A ini adalah 33. Kemudian himpunan B ini adalah didefinisikan sebagai bilangan bulat yang habis dibagi 4. Misalnya 4, 8, 12, 16 dan sebagainya. Sehingga kardinalitasnya adalah 25. Nah, selanjutnya yang dicari ini apa? Yang dicari ini adalah A, kardinalitas dari A gabungan B. Ini berapa jumlah anggotanya, ini berapa? Ini yang dicari. Nah, kita definisikan bahwa A gabungan B itu adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 atau habis dibagi 4. Jadi habis dibagi 3 termasuk, habis dibagi 4 juga termasuk. Contohnya 3 ini habis dibagi 3. Ini termasuk ya, termasuk karena atau itu kan salah satu benar maka dia benar. Kemudian ada 4 karena dia habis dibagi 4, masuk. 6 habis dibagi 3, masuk. 8 habis dibagi 4, masuk. 9 habis dibagi 4, masuk. 12 itu juga habis dibagi 3, juga habis dibagi 4, masuk. Seperti itu. Nah. Kemudian di sini ada 12 ya, ada 12. 12 ini akan dihitung 2 kali ya. Kalau misalnya kita hitung kardinalitasnya berapa A gabungan B, nanti angka 12 ini akan dihitung 2 kali. Karena dia ini habis dibagi 3, dihitung sekali. Kemudian habis juga dibagi 4, jadi dihitung 2 kali. Dan hal itu tidak boleh ya, tidak boleh. Karena kalau namanya jumlah anggota itu seharusnya ini dihitung cuma sekali saja. Ini tidak boleh dihitung 2 kali. Nah, ternyata yang kemungkinan dihitung 2 kali itu tidak hanya 12 saja. Bisa saja 24, 36 dan sebagainya. Nah, angka-angka ini apa? Artinya, angka-angka ini adalah angka-angka yaitu A irisan B. Kenapa irisan? Ya karena dia ada di A, juga ada di B. Nah, di A dia masuk, di B juga masuk. Ini yang disebut dengan irisan. Nah, ini angka-angka berapa saja sebetulnya ini? Jumlah anggotanya ada berapa ini A irisan B ini? 12, 24, 36, berapa lagi, berapa lagi? Masih ada lagi. Masih ada lagi setelah ini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Jumlah anggota A irisan B itu adalah akan dibagi dengan KPK atau kelipatan persekutuan kecil dari 3 dan 4 yaitu 12. Sehingga di sini elemennya adalah atau jumlah anggotanya atau kardinalitasnya adalah 100 dibagi 12 sama dengan 8. Artinya di sini ada 8 anggota yang nanti akan dihitung 2 kali. Misalnya 12, 4, 36 dan seterusnya. Ini ada 8. Ada 8 bilangan yang dihitung 2 kali. Nah, sehingga di sini untuk menjawab pertanyaan jumlah anggota dari A gabungan B sesuai rumus yaitu kardinalitas A plus kardinalitas B dikurangi kardinalitas dari A irisan B itu sama dengan 33 nih ya, 33. Kardinalitas A-nya 33, kardinalitas B-nya 25 dan kardinalitas A irisan B itu adalah 8. Jadi jawabannya adalah 50. Nah, seperti itu cara penggunaannya. Nah, ada satu contoh lagi, misalnya seperti ini. Dari 80 mahasiswa teknik informatika, misalnya 51 mahasiswa mengambil mata kuliah kalkulus, 55 mahasiswa mengambil mata kuliah matematika diskrit, nanti akan disebut dengan matematika saja, dan 30 mahasiswa mengambil mata kuliah kalkulus dan matematika atau diskrit ya, matematika diskrit ya, matematika diskrit. Maka pertanyaannya di sini adalah berapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah kalkulus saja, berapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah
matematika diskrit saja, berapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah kalkulus atau matematika diskrit, dan berapa mahasiswa yang tidak mengambil kedua mata kuliah tersebut. Nah, mari kita identifikasi. Yang pertama ini himpunan semestanya itu ada 80, yaitu mahasiswa informatika. Nah, 51 mahasiswa ini mengambil mata kuliah kalkulus. Ini kita sebut dengan K, ya, K, himpunan K. Nah, himpunan K ini jumlah anggotanya adalah 51. Nah, kemudian yang ini 55 ini adalah matematika diskrit, kita simbolkan dengan M, jumlah anggotanya 55. Terus 30 mahasiswa ini adalah mengambil kalkulus dan diskrit sekaligus, ya. Kalkulus juga dan diskrit sekaligus. Maka di sini adalah K irisan M. Seperti itu. Nah, ini berapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah kalkulus saja? Bukankah ini mengambil mata kuliah kalkulus? Apa bedanya? Bedanya 51 ini adalah mata kuliah kalkulus ini bisa saja dia mengambil mata kuliah kalkulus dan juga mata kuliah matematika diskrit. Sehingga 51 ini 30-nya masuk juga ke sini. Jadi nanti ada yang dihitung 2 kali kan, seperti ini. Ini 51. Jadi ada kemungkinan ini juga 30-nya masuk. Terus apa bedanya sama yang B, ya? Berapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit saja dengan mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit? Karena ini saja, berarti kan ada kata sajanya, berarti kan dia tidak boleh mengambil mata kuliah kalkulus. Padahal bisa saja 55 mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit ini juga ada beberapa yang mengambil mata kuliah kalkulus. Ini yang masuk dalam 30 ini, yang masuk dalam irisan ini. Maka di sini yang pertanyaan A ini adalah berapa mahasiswa yang dia mengambil kalkulus tetapi tidak mengambil matematika diskrit. Jadi seperti itu. Jadi nanti K dikurangi M. Kemudian mirip ya dengan yang A. Ini adalah berapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit saja. Berarti dia hanya mengambil matematika diskrit tetapi tidak mengambil kalkulus. Sedangkan C ini adalah berapa yang mengambil keduanya, kalkulus atau matematika diskrit. Kalkulus atau matematika diskrit, artinya kalkulus juga, matematika diskrit juga. Bisa saja nanti kalkulus saja tidak mengambil matematika. Kan ada nih, apa bedanya dengan yang 30 ini? Bedanya adalah ini adalah atau, artinya kalkulus saja dimasuk, matematika diskrit saja masuk, atau matematika diskrit dan kalkulus dua-duanya diambil juga masuk. Artinya dihitung semua. Kemudian yang D ini adalah berapa mahasiswa yang tidak mengambil kedua mata kuliah tersebut. Artinya ya gabungan dari ini semua tapi tidak termasuk dari gabungan ini semua. Berarti ini adalah K gabungan M dikomplementkan, artinya yang tidak masuk. Nah, mari kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Cara menyelesaikannya kita yang paling mudah adalah menggunakan diagram Venn, yang mana lingkaran merah ini adalah himpunan K. Ini himpunan mahasiswa yang mengambil kalkulus, dan yang biru ini adalah himpunan dari mahasiswa yang mengambil matematika diskrit. Mari kita lihat. Yang pertama adalah kita lihat bahwa ada di sini yang kalkulus ini ada 51, yang matematika ini ada 55. Yang mengambil keduanya ini adalah 30 ya, yang mengambil keduanya. Maka yang mengambil keduanya kita hitung dulu ya, kita masukkan dulu 30. Nah, berarti di sini yang 30 ini mengambil kalkulus juga, mengambil matematika juga, jadi mengambil keduanya. Nah, pertanyaan pertama adalah berapakah
mahasiswa yang mengambil kalkulus saja. Berarti ini adalah yang mengambil kalkulus tapi tidak mengambil matematika diskrit. Berarti di sini yang 30 tidak boleh dihitung. Yang 30 tidak boleh dihitung karena kalimatnya adalah kalkulus saja. Sehingga berarti yang mengambil kalkulus ini dikurangi dengan yang mengambil keduanya. Hasilnya adalah 21. Jadi 21 mahasiswa ini hanya mengambil kalkulus saja. Nah, kemudian yang ini sama. Ini hanya mengambil matematika saja. Berarti dia yang mengambil keduanya juga nggak boleh. Jadi yang 30 ini tidak boleh dihitung. Yang dihitung hanya yang di biru sini saja, yang tidak keduanya ya, yang biru saja ini, yang matematika saja ini. Jadi hasilnya adalah ini 55 ya, 55 yang matematika dikurangi dengan yang mengambil keduanya, yaitu yang mengambil matematika dan kalkulus, sehingga 55 dikurangi 30 sama dengan 25. Nah, di sini jawabannya adalah 25. Nah, yang C ini, berapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah kalkulus atau matematika diskrit ya. Atau berarti ini gabungan ya. Gabungan. Ini kalau gabungan berarti kenapa kok gabungan, kenapa nggak dihitung aja nih 51 tambah 55 tambah 30. Ya nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena yang 30 ini nanti itu berarti dihitung 2 kali itu. Kalau seandainya ini juga dengan cara memasukkan seperti itu. Dihitung 2 kali yang 30. Loh, kenapa 2 kali? Karena 30 ini masuk ke 51, 30 ini juga masuk ke 55. Jadi nggak boleh cara menghitung seperti itu. Jadi cara menghitungnya adalah yang mengambil kalkulus saja ditambah yang mengambil keduanya ditambah yang mengambil matematika saja. Sehingga tetap yang 30 ini dihitung sekali, 21 juga dihitung sekali, yang 25 juga dihitung sekali. Jadi jawabannya adalah 21 ditambah 30 ditambah 25 sama dengan 76. Nah, sekarang yang terakhir. Berapa yang tidak mengambil keduanya? Nah, jumlah mahasiswanya adalah 80, yang mengambil mata kuliah 76, berarti sisanya berarti 80 dikurang 76 sama dengan 4. Nah, seperti itu. Ini adalah prinsip inklusi tadi, inklusi eksklusi beserta contohnya. Oke, selanjutnya adalah ini kalau bentuk diagram Venn-nya lengkapnya seperti ini ya. Ini 4, 21, 30, 25. Baik. Selanjutnya adalah tentang partisi ya, tentang partisi. Partisi dari sebuah himpunan A itu adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong dari A1, A2 dan seterusnya, dari A sedemikian sehingga gabungan A1, gabungan A2, gabungan A3 dan seterusnya itu adalah A itu sendiri. Dan AI irisan AJ itu himpunan kosong yang jika atau untuk I tidak sama dengan J. Jadi tidak ada yang sama, itu adalah himpunan kosong. Contoh seperti ini. Himpunan A itu terdiri dari anggotanya adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka himpunan dari himpunan 1, himpunan 2, 3, 4, himpunan 7, 8, himpunan 5, 6 adalah partisi A. Kenapa ini partisi A? Maka jika ini digabung ya, ini gabung, misalnya ini A1, A2, A3, A4 dan seterusnya, jika digabung maka dia adalah A itu sendiri. Itu adalah suatu partisi. Bab selanjutnya adalah himpunan ganda. Nah, himpunan ganda atau multiset. Himpunan ganda atau multiset ini adalah himpunan yang elemennya boleh berulang atau tidak harus berbeda. Disebut juga himpunan ganda atau multiset. Contohnya adalah 11, 22, 3,
222, 234, dan seterusnya. Nah, dalam himpunan ganda atau multiset itu ada yang istilah yang disebut dengan multiplisitas, yaitu jumlah kemunculan elemen pada himpunan ganda. Contoh 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Maka multiplisitas 0 adalah 4. Kenapa 4? Ini jumlahnya, 0-nya adalah 1, 2, 3, dan 4. Multiplisitasnya 0 adalah 4. Berarti multiplisitasnya 1 adalah ya 4 juga. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Himpunan, ya, himpunan berarti di sini himpunan itu adalah contoh kasus dari satu multiset yang dalam hal ini multiplisitas dari elemennya adalah 0 atau 1. Jadi himpunan ini, himpunan ya yang bukan multiset itu adalah multiset yang multiplisitasnya adalah 0 atau 1. 0 itu artinya nggak ada, ya nggak ada, dan 1 itu hanya ditulis sekali. Itu adalah pada dasarnya seperti itu. Nah, multiset ini juga bisa dioperasikan, ya bisa dioperasikan multiset. Operasi-operasi dalam multiset ini antara lain gabungan, ya misalnya gabungan. Nah, kita anggap bahwa P dan Q adalah multiset. Gabungan P gabungan Q dari suatu multiset yang multiplisitas elemennya adalah sama dengan multiplisitas maksimum, ya, multiplisitas maksimum elemen tersebut pada himpunan P dan Q. Jadi kalau P gabungan Q ini yang diambil adalah yang maksimum. Jadi tidak digabungin semua, jadi yang diambil adalah maksimumnya saja. Contoh, P-nya ini AAA, C, D, D, Q-nya adalah AA, B, C, C. Maka P gabungan Q AAA. Kenapa A-nya cuma 3? Ya karena ini adalah yang multiplisitasnya maksimum. P yang di himpunan P ini A-nya 3 kali, yang di Q 2 kali. Maka yang diambil adalah yang 3 kali. Maka A-nya ditulis 3 kali. Kemudian B. B ini di P nggak ada. B ini B-nya itu di P nggak ada. Sedangkan di Q ada 1 kali, maka ditulis sekali. C-nya di P-nya 1 kali, di Q-nya 2 kali, maka ditulis 2 kali. Pun dengan D-nya. D-nya di P 2 kali, di Q-nya nggak ada, maka ditulis 2 kali. Jadi kalau gabungan itu, yang ditulis itu adalah, atau yang dimasukkan itu adalah yang multiplisitasnya maksimum. Nah, seperti itu. Kemudian irisan. Nah, irisan ini adalah multiplisitasnya minimum, ya, minimum. Misalnya, ya, contoh yang sama ya, P-nya AAA, C, D, D, dan Q-nya AA, B, C, C. Maka P irisan Q ini AAC. Loh, kenapa AAC? Karena ketika A-nya di P-nya itu 2, di P-nya itu 3, di Q-nya 2, maka ditulisnya 2. Ingat yang irisan itu yang minimum ya. Kemudian C-nya itu di P-nya berapa? P-nya 1, di Q-nya 2, maka ditulisnya yang 1, yang di P ini yang 1. Nah, sedangkan D-nya di P-nya itu ada 2, di Q-nya nggak ada. Berarti yang paling minimum yang nggak ada gitu kan. Berarti karena irisan jadi hasilnya AAC. Gitu. Kalau irisan, ingat kalau gabungan itu maksimum, kalau irisan itu minimum. Kemudian operasi yang lain adalah P selisih Q, ya, selisih Q. P min Q. Ini P min Q. Ini multiplisitas elemen tersebut pada P, ya, multiplisitas elemen tersebut pada P dikurangi multiplisitasnya pada Q jika positif. Artinya, jika hasil pengurangan multiplisitas P dikurangi Q ini positif, maka ini dikurangi ya. Sedangkan kalau dia hasil pengurangannya itu 0 atau negatif, maka 0, artinya tidak ditulis. Kalau positif maka ditulis nih, hasil pengurangannya itu berapa. Dan kalau dia itu
nol atau negatif, maka tidak ditulis. Nah, contohnya seperti ini. P A A A B C D D E seperti yang tadi, Q-nya A A B B B B C C D D F, maka P min Q. P min Q. Pertama kita lihat A, huruf A-nya. P itu ada 3A, Q-nya itu ada 2A. Berarti hasilnya 3 dikurangi 2 itu adalah positif ya, positif 1. 1 ya, 1 positif. Maka ditulis A. Kemudian B-nya. B-nya itu P-nya itu adalah 2. Sorry, P-nya itu B-nya itu 2. Q-nya itu B-nya 3. Berarti 2 dikurangi 3 itu hasilnya adalah negatif ya, negatif 1. Maka ingat kalau negatif dia tidak dimasukkan atau tidak ditulis. Kemudian C-nya. C-nya ini 1 di sini 2, berarti min 1 juga, berarti tidak ditulis. D-nya di sini 2, di sini juga 2, hasilnya adalah 0, ya 2 kurang 2 0, tidak ditulis juga. Sedangkan E di sininya di P-nya 1, di Q-nya ada 0, berarti 1 dikurangi 0 adalah 1 positif, maka ditulis gitu. Jadi P min Q itu hasilnya adalah A dan E. Kemudian ada lagi yaitu plus ya, plus atau sum ya. Sum. P plus Q yang didefinisikan sebagai jumlah sum dua buah himpunan ganda adalah satu multiset yang multiplisitasnya elemennya sama dengan penjumlahan dari multiplisitas elemen tersebut pada P dan Q. Nih ya contohnya. P ada A-nya 2, B1, C2, Q-nya A1, B2, D1. Nah, sekarang P plus Q, ini A. Pertama A dulu. A-nya di sini P-nya ada 2, Q-nya ada 1, berarti A-nya 3. Berarti 2 tambah 1 3. Sekarang B-nya. B-nya 1, Q-nya ada 2, berarti 1 tambah 2 3, B-nya 3. C-nya. C-nya ini P-nya 2, Q-nya 0, berarti 2 tambah 0 ini 2. D-nya P-nya 0 dan Q-nya 1, berarti ada 1D gitu ya. Jadi ini berbeda dengan gabungan. Ingat kalau gabungan tadi itu dicari multiplitasnya yang terbesar ya, yang terbesar, sedangkan kalau plus itu ditambahkan semua ya, ditambahkan semua. Jadi itu. Ingat gabungan itu berbeda dengan plus ya. Di sini untuk operasi dua buah multiset. Ini yang perlu diingat-ingat bahwa plus itu ditambahkan semuanya, sedangkan kalau gabungan itu dicari yang multiplisitasnya terbesar. Seperti itu. Nah, demikian pertemuan kali ini untuk sistem inklusi eksklusi dan multiplisitas. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.